Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-100. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan, si Hao yang telah berhasil mengalahkan beberapa jenius di alam atas, kemudian ia pun segera menjadi terkenal dengan nama binatang buas. Hao Tian yang ganas memasuki alam roh dan telah memicu kegemparan besar. Tak terhitung orang yang bergegas pada saat ini, semuanya menuju gerbang emas besar. Di antara mereka, beberapa dikelilingi oleh nyala api sakti yang terbakar dengan ganas. Dan ini jelas bukan dewa biasa. Selain itu, ada juga makhluk tertinggi muda sejati. Ketika mereka menerima informasi tentang keberhasilan Hao Tian yang ganas, mereka semua bergegas untuk melihatnya dan mencoba untuk menekannya. Sayangnya, semua orang masih terlambat. Dan si Hao pun sudah pergi. Mari kita potong jalan dan lihat, ucap beberapa orang menyarankan. Teratai hijau menutupi langit, membawa seorang gadis ke atas altar tembaga burung pipit. Tindakan pertamanya segera membuat semua orang berteriak kaget. Itu tak terduga King Xian. Dia ingin membalas dendam untuk saudara laki-lakinya, dan secara langsung menginjak jalan yang menuju ke alam yang lebih rendah. Penerbangan tidak diizinkan di jalan ini, jadi dia hanya bisa berjalan. Kemudian, makhluk yang menyalakan api sakti mereka juga turun. Mereka berubah menjadi cahaya sakti, dan bergegas menyusuri jalan itu. Kemudian, semua orang berteriak kaget lagi. Zenbu dari ras roh datang, yang memiliki tombak darah yang membeku, yang bisa menembus apa saja. Sementara itu, di altar burung pipit tembaga, sesosok emas menghilang dengan cepat, dan bergegas ke bawah. Tubuh sejati Teng Yi datang. Surga, benar-benar ada dendam yang telah terbentuk. Dia benar-benar akan bertarung melawan eksistensi iblis yang hebat itu. Hari itu, alam roh sangat terguncang. Provinsi Dewi gempar. Beberapa individu yang kuat dan tokoh besar muncul. Mereka bergegas menuju altar tembaga burung pipit, dan kemudian mengikuti jalan kuno itu ke alam bawah. Lengan panjang si Hao berkibar-kibar, saat dia turun dari jalan panjang. Dia bergerak lebih cepat, daripada saat dia naik. Sementara itu, orang-orang di puncak gunung besar di sisi lain, sudah lama menghilang. Semua orang terkejut setelah melihat pertempuran hebat hari ini. Sebenarnya ada medan perang di langit, dan jenis pertempuran ini benar-benar terjadi. Benar-benar perjalanan yang berharga. Banyak orang telah berspekulasi bahwa, itu adalah ranah yang lebih tinggi. Si Hao mengikuti jalan panjang dan akhirnya kembali. Dia berjalan ke gerbang perunggu, dan tiba di dunia besar tempat dia berada. Cepat, tutup, ucap kakek burung menunjuk. Gerbang besar pegunungan pun, ditutup dengan suara gemuruh. Kekacauan primal menyelimuti udara, menenggelamkan tempat ini. Si Hao tercengang. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Ada orang-orang yang mengikuti kamu, dan mereka pasti orang besar. Jika mereka memasuki alam dewa kekosongan, hasilnya akan menjadi bencana besar, ucap tetua koin. Kita bisa mempertimbangkan, untuk membuka medan pertempuran jebakan. Kata kakek burung, lupakan saja, alam yang lebih rendah, lemah dan tidak bisa membela diri terhadap orang-orang itu. Ucap ketua koin sambil menggelengkan kepalanya. Si Hao mengungkapkan tatapan aneh. Mungkinkah hal-hal yang menyumbat ingatan mereka akhirnya menghilang? Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, mungkinkah kalian berdua yang membangun alam dewa kekosongan ini, dua dewa kuno? Tidak ingat, ucap kakek burung sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, aku merasa seperti tubuh asliku, berada di alam yang lebih tinggi. Apa? Si Hao diberi ketakutan. Latar belakang apa yang dimiliki keduanya? Tubuh asli mereka berada di alam yang lebih tinggi.
Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan, membuatnya merasa sedikit bingung. Dari apa yang dikatakan beberapa tetua, bahkan kakek mereka telah melihat dua orang ini berkeliaran di tanah awal. Ini jelas bukan waktu yang singkat. Selain itu, sangat mungkin bahwa jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berkeliaran tentang alam dewa kekosongan akan lebih lama. Hanya saja, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jika mereka menghitungnya seperti ini, maka roh mereka akan dipisahkan dari tubuh mereka di alam yang lebih tinggi, setidaknya selama 100 tahun. Itu bisa dengan mudah mencapai jumlah waktu yang sangat lama. Kamu semua yakin? Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka kecuali tubuh mereka mati, maka mereka kemungkinan besar akan layu. Aku tidak ingat, ucap ketua koin menggelengkan kepalanya. Tubuh sejatinya berada di alam yang lebih tinggi, dan dia tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka dipisahkan. Pikirannya telah ditipu selama ini, untuk beberapa alasan. Bagaimana dengan buku perungguku yang berharga? Tanya si Hao. Baru sekarang dia mengajukan pertanyaan yang paling penting. Kali ini, tidak ada tablet batu yang muncul. Namun, langit dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya, dan banyak orang menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Mereka memandang si Hao dengan perasaan kagum. Sepotong perunggu binasa, yang kemudian muncul di telapak tangannya. Hanya satu potong. Aku masih kehilangan satu lagi, ucap si Hao berteriak. Dia harus mengumpulkan semuanya menjadi 10, dan sekarang, dia telah mengumpulkan 9. Meskipun kamu memasuki alam roh, kamu tidak membantai sampai ke kedalamannya. Ucap kakek burung sambil menggelengkan kepalanya. Si Hao mengerutkan kening. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Begitu dia masuk cukup dalam, orang akan memotongnya di belakangnya, dan dengan demikian dia akan terjebak. Oleh karena itu, maka, tubuhnya di alam bawah, akan dibiarkan layu. Jika tubuh asli aku pergi ke alam yang lebih tinggi, berkeliaran, dan kemudian pergi melalui gerbang emas itu, apakah itu akan dianggap sebagai keberhasilan? Tanya si Hao. Itu curang, ucap ketua koin berteriak. Aku tidak bisa menyerahkan hidupku, kan? Ucap si Hao, dengan mulutnya yang berkedut. Ketika mereka berbicara, gerbang perunggu di belakang mereka bergetar hebat. Suara teriakan yang samar-samar bahkan bisa didengar. Fluktuasi yang dirilis sangat kuat. Benar-benar ada sesuatu yang besar, yang akan datang. Kami beruntung telah menutup dan menyegel gerbang ini tepat waktu. Ucap kakek burung sambil menyeka keringatnya. Saat berbicara, mereka berdua membelah tanah, memperlihatkan altar setinggi 1 inci. Permukaannya berkilau dengan kecemerlangan, mengungkapkan beberapa adegan seperti cermin. Ada dewa yang datang, kata kakek burung. Ketika si Hao mendengar ini, dia berjalan dan terus melihat sekeliling. Dia melihat beberapa api sakti terbakar dengan ganas, serta beberapa ahli muda. Dia kemudian menggosok hidungnya. Sepertinya dia telah menimbulkan masalah besar. Gerbang perunggu itu kokoh dan abadi. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya, namun tetap saja itu tidak tergerak. Si Hao kembali ke dunia nyata dan membuka matanya. Pengalamannya kali ini benar-benar aneh. Kesadaran saktinya sebenarnya telah memasuki alam roh, dan mengalami beberapa hal. Aku harus pergi pada akhirnya, kata si Hao lembut. Kemudian dia berjalan-jalan di istana kekaisaran, tiba di taman istana dan melihat bahwa King Feng sedang berbicara sendiri. Menjadi kaisar manusia, tapi aku tidak siap sama sekali, apa yang harus aku lakukan? Si Hao menghela nafas dan meninggalkan tempat ini. King Feng agak lemah, dan dia tidak ingin King Feng melakukan hal-hal yang tidak ingin dia tangani. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya akan menyerahkannya kepada Raja Perang. Masalah seperti ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak punya waktu untuk berlama-lama. Dia dengan cepat memanggil Raja Perang, Peng Sembilan, dan beberapa raja tua, memberi tahu mereka apa yang ada dalam pikirannya. Sebenarnya, aku punya kandidat, kata Raja Ming. Dia memperoleh pil kelahiran, kembali kecil dan telah menjadi ahli tertinggi sekarang juga. Silakan lanjutkan, kata si Hao. Huntian Lord,
Si Heng. Ucapnya menyebutkan sebuah nama. Ini dia, teriak Si Hao terkejut. Ketika ia pertama kali tiba di batu ibu kota, ia telah berpartisipasi dalam pelelangan, yang sama dengan Tuan Huntian, dan pada saat itu, pihak lain memperoleh artefak magis kuno, penguasa iblis darah. Selama pertemuan setelah itu, keduanya bahkan minum dan mengobrol dengan riang, serta berbicara cukup lama. Orang ini tampak sembrono dan tidak terkendali di luar, memeluk wanita yang mengelilinginya, tetapi dia sebenarnya kuat dan lihai. Sebelum Si Hao naik ke tampuk kekuasaan, dia adalah raja bangsawan termuda dari negara batu. Bakat alaminya sangat mencengangkan. Raja Perang menambahkan, dia benar-benar luar biasa, seorang jenius. Kita sudah tua, tetapi dia masih muda dan pada masa jayanya. Dia adalah tuan dan raja yang begitu mulia, di usia yang begitu muda, jadi dia pasti akan menjadi ahli tertinggi di masa depan. Saat itu, dia juga salah satu pewaris. Jika kamu tidak naik ke tampuk kekuasaan, kaisar sebelumnya akan sedikit menyukai dia juga, Peng Sembilan berbicara. Si Hao mengangguk. Saat itu, dia sudah tahu bahwa raja termuda klan batu, memiliki kualifikasi untuk mendapatkan gelar kaisar. Aku akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Si Hao mengangguk. Dia sudah berbicara seperti ini, artinya sangat mungkin. Namun, dia memberi perintah agar informasi ini tidak bocor. Selama beberapa hari berikutnya, Si Hao berurusan dengan beberapa hal, dan kemudian dia mulai dengan cermat mempelajari diagram 10.000 roh. Ini adalah alasan utama mengapa dia menunggu begitu lama sebelum pergi. Dia ingin maju lebih jauh dalam pemahamannya, tentang misteri yang luas dan mendalam ini, sebelum pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku terus menerobos selama tahun pendek ini, terus menembus batas. Jika aku meminum pil kelahiran kembali yang kecil sekarang, bukankah akan menjadi ahli tertinggi terlalu cepat? Dia berkata pada dirinya sendiri. Kecepatan ini agak tidak normal. Aku masih harus mempelajari diagram 10.000 semangat dulu. Jika aku bisa menggunakan ini untuk menerobos secara alami, maka itu tidak masalah. Ucap Si Hao berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Setengah bulan kemudian, dia membuka matanya. Manfaatnya berlimpah. Diagram 10.000 semangat ini, menafsirkan misteri mendalam dari catatan sejati, yang memungkinkannya untuk mengalami pembukaan dunia baru. Apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Si Hao bertanya pada Peng Sembilan. Para tamu dari alam yang lebih tinggi telah berkunjung, kata Peng Sembilan. Lan Yu, Bigu, Hong Huang, Sui Yue, dan yang lainnya telah berkunjung, tetapi Si Hao sayangnya dikucilkan dalam pelatihan, jadi mereka meninggalkan beberapa pesan. Mereka mengisyaratkan bahwa selama Si Hao memasuki sekte mereka, mereka bisa membawanya ke alam yang lebih tinggi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa bepergian dengan mereka. Bagi orang normal, memasuki alam yang lebih tinggi sangat sulit, tetapi dia percaya bahwa dia bisa naik sendiri. Dia sudah tahu tentang beberapa jalan kuno. 2 hari kemudian, altar leluhur Istana Kekaisaran kemudian bergerak. Altar leluhur di Istana Kekaisaran bergetar, dan sebuah buku tulang pun muncul. Kecuali jika itu tidak terlalu mendesak, metode pengiriman pesan seperti ini tidak akan digunakan. Perbatasan barat dalam kekacauan besar. Peng Sembilan berkata dengan suara bergetar. Dia dengan cepat mengirim buku tulang ke tangan Si Hao. Si Hao menerimanya, dan setelah melihatnya, alisnya tegak. Tuan Huntian bertugas menjaga perbatasan barat, dan ini adalah buku tulang mendesak yang ia kirimkan. Dia menulis dengan jelas bahwa burung pipit penakluk langit telah muncul kembali, dan bahwa itu berada di ambang menyalakan api sakti. Dan itu akan melahap semua makhluk hidup. Bajingan itu benar-benar masih hidup dan muncul lagi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Saat itu, binatang buas ini telah membantai segalanya, dalam batas 50.000 mil, menghancurkan semua suku, dan klan besar di dalam tanah gersang, yang dulu pernah didiami oleh desa batu. Dan sekarang, itu muncul kembali. Kecenderungan jahatnya sama parahnya, bertindak sama sekali tidak terkendali. Si Hao segera berdiri,
matanya mengungkapkan cahaya dingin. Peng Sembilan buru-buru menyarankan, Yang Mulia, kamu harus berhati-hati. Burung pipit menelan surga pasti mulai menyalakan api saktinya, dan untuk ras ini, ia perlu melahap esensi spiritual surga dan bumi dalam jumlah besar, serta darah dan daging untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Itulah sebabnya namanya memiliki kata melahap, itulah sebabnya mengapa ia tidak menyembunyikan diri, dan dengan panik mencoba masuk ke alam dewa. Sekarang tidak ada dewa di alam bawah, jika kamu pergi dengan terburu-buru, kamu mungkin berakhir sebagai makanannya. Itu belum menyalakan api sakti, kan? Itu baru mulai mencoba dan memecahkan halangan itu, ucap si Hao seraya matanya, menatap buku tulang itu. Peng Sembilan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tertentu, itu pasti mulai menyalakan apinya. Binatang buas itu sangat licik dan ganas. Perlombaan ini hanya akan bertindak sangat sengit, ketika menyalakan api sakti, untuk mengisi kembali apa yang dibutuhkan tubuhnya. Pada saat ini, Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya semuanya menerima informasi, dan dengan cepat berkumpul di istana. Sekarang tidak ada dewa di bawah langit, siapa yang bisa menghentikan burung pipit menelan surga? Burung pipit menelan surga, harus berakhir, kata si Hao pelan. Para ahli tertinggi di sini semua terkejut. Mereka buru-buru menyarankannya, untuk memerintahkan mereka keluar, daripada memiliki si Hao sendiri menghadapi bahaya. Makhluk dengan nyala api sakti yang menyala, mustahil untuk bertahan. Mereka takut si Hao akan binasa. Tidak ada salahnya. Aku akan segera kembali, kata si Hao. Dia berjalan ke altar leluhur, dan langsung pergi ke desa batu. Bola berbulu, si kecil merah, ikuti aku dalam perjalanan untuk membunuh dewa. Teriak si Hao, bunuh dewa. Sekelompok anak-anak bergegas mendekat. Mereka tidak merasa takut dan malah terlihat bersemangat. Mereka seperti sekelompok monyet, ketika mereka bergegas. Segera setelah itu, altar leluhur istana kekaisaran berkedip-kedip dengan sinar. Si Hao kembali dan memasuki istana surgawi pusat. Yang Mulia, jangan menempatkan diri kamu dalam bahaya, ucap Raja Perang menyarankan lagi. Si Hao memperhatikan buku tulang kedua dengan lirikan. Dia menerimanya dan menyapu matanya. Ekspresinya menjadi murung. Sekali lagi datang dari Tuan Huntian, burung pipit menelan surga, telah menimbulkan kekacauan lagi, melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan menyalakan api sakti. Sudah pasti menyalakan api sakti. Tuan Huntian tidak mengerti burung ganas itu. Yang Mulia tidak boleh pergi, ucap Raja Ming dengan sangat khawatir. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri. Kalian melindungi istana kekaisaran. Serahkan burung pipit menelan surga ini kepada aku, ucap si Hao memerintahkan, memberi tahu mereka bahwa mereka tidak dapat pergi dan harus tetap tinggal di ibu kota kekaisaran. Kemudian setelah itu, si Hao pun segera naik ke altar, dan membuka lorong sebelum menghilang. Keruntuhan layu memperpanjang puluhan ribu mil di perbatasan barat. Ada hamparan keheningan yang mematikan, dengan semua makhluk hidup musnah. Sementara itu si Hao pun muncul. Dia berdiri di tengah-tengah kota besar, yang telah lama berubah menjadi reruntuhan. Semua penghuninya telah dimusnahkan, hanya meninggalkan jejak berdarah di tanah. Ketika dia berjalan maju, dia melihat terlalu banyak darah. Bahkan tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Beberapa puluh ribu mil menjadi tempat bencana. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau makhluk lain, mereka semua akan dimakan. Si Hao tidak berhenti. Dia masuk ke kereta perang emas, dan dengan cepat bergegas ke kota besar lain untuk melihat Tuan Huntian. Dia ingin memahami situasi dengan jelas. Cahaya keemasan memenuhi langit saat dia turun ke kota ini. Hati orang-orang di sini terkejut, dan sebagian besar dari mereka sudah melarikan diri, takut bahwa target berikutnya burung pipit penakluk langit, akan ada di sini. Seketika itu juga, ada kekacauan besar di jalanan, dan suara tangisan bisa terdengar di mana-mana. Sementara itu, si Hao telah menemukan tempat tinggal Raja yang Mulia, dan langsung masuk. Berhenti, ucap seseorang yang berteriak menghentikan si Hao. Si Hao tidak memperhatikan ini, dan berjalan maju dengan langkah besar. Suruh Tuan Huntian keluar.
Seseorang di istana merespons, dan ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia menghilang dengan cepat, langsung muncul di aula utama yang mengesankan. Yang mulia, kamu datang. Ada seseorang yang duduk di atas takhta di tengah aula utama. Itu adalah pria jangkung dan heroik, yang melihat ke bawah dengan tatapan seperti kilat. Justru Tuan Huntian. Seketiak itu juga, mata Si Hao menyipit dan pupilnya menyusut. Tuan Huntian duduk di atas takhta sambil melihat ke bawah, wajahnya membawa sedikit kedinginan. Tuan Huntian, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Si Hao. Tidak terkendali. Di samping, terdengar seorang pelayan tua berteriak, yang langsung memaki Si Hao. Namun Si Hao tidak memperhatikannya, dan malah menatap Tuan Huntian. Itu bukan burung pipit menelan surga, tetapi kamu. Ucap Si Hao. Yang mulia, kamu pasti lelah. Duduk dan istirahatlah sebentar, Tuan Huntian berkata dengan tenang. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya. Itu benar-benar bukan burung pipit menelan surga, dan justru dewa alam yang lebih tinggi, yang menginginkanmu mati. Tuan Huntian berkata dengan acuh tak acuh. Giginya seputih salju dan sedikit melotot. Yang mulia, kamu harus pergi dengan tenang. Aku akan mengelola negara batu dengan tepat di tempatmu. Si Hao tidak mencaci makinya, dan malah tertawa terbahak-bahak. Namun, ada gelombang kemarahan yang muncul di dalam dirinya. Apa yang kamu tertawakan? Ucap Tuan Huntian berkata dengan dingin. Aku adalah kaisar manusia, orang yang menghancurkan semua musuh. Kamu hanyalah raja surgawi yang sepele, dan tidak berarti sama sekali. Bahkan jika dewa alam yang lebih tinggi datang, aku juga akan menekan dan membunuh mereka. Kata Si Hao, suaranya bergema dan tajam seperti benturan pedang. Yang mulia, kamu terlalu percaya diri. Dunia di bawah surga begitu besar, jadi bagaimana kamu bisa menekannya? Ucap Tuan Huntian mencibir, suaranya membawa sedikit ejekan. Rasa dingin di wajahnya menjadi semakin jelas. Tubuhnya kokoh dan tegap. Dia duduk di singgasana hitam tinggi tanpa bergerak. Cahaya di matanya dingin seperti ujung pisau, dan energi darah yang sangat besar mengalir dari tubuhnya. Dan itu memenuhi tempat di sekelilingnya, membuatnya merasa seolah-olah ini adalah tempat tinggal binatang buas. Namun Si Hao tetap tenang. Matanya dalam ketika dia berkata, menekan semua musuh, tidak berarti mengintimidasi dunia di bawah surga. Kamu hanyalah seorang penguasa surgawi yang kacau, namun kamu berani membangkitkan kekacauan. Sedikit ganas di perbatasan barat, pada dasarnya, seekor ayam tanah liat atau anjing tembikar. Membunuhmu seperti memotong rumput. Berani, batu kecil, kamu mencuri posisi hebat dan pada dasarnya brutal. Dunia tidak bisa mentolerir kamu. Ini bukan modal batu dan malah rumah surgawi kekacauan. Kamu berani menjalankan mulutmu di sini. Ucap pelayan tua itu dengan dingin memarahi. Seorang budak sepertimu harus berdiri di samping. Tidak ada tempat bagi kamu untuk berbicara, ucap Si Hao berbicara dengan dingin. Wajah pelayan tua itu binasa. Seketika itu juga, gelombang energi hitam muncul. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia membuka mulutnya, dan kemudian dengan ludah, kilat hitam meretas. Itu diiringi oleh suara hantu yang menangis, dan para dewa menangis. Ada juga banyak gambar jiwa di sekitarnya. Petir terbentuk dari jiwa yang dimurnikan. Mata Si Hao menjadi dingin. Dengan gelombang lengan bajunya, sebuah ledakan terdengar. Hamparan cahaya keemasan yang tak terbatas, berkumpul seperti lautan dan mengalir turun, dengan berat yang luar biasa. Petir hitam tersebar, dan yang lebih tua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Setengah dari tubuhnya tersapu oleh cahaya keemasan, meninggalkannya compang camping. Dia terbang keluar dan menabrak pilar tebal, menyebabkan aula utama hampir runtuh. Dia melepaskan deru kesakitan, dan nyaris tidak berhasil berjuang untuk berdiri. Wajahnya penuh dendam, dan amarah saat dia menatap Si Hao. Yang mulia benar-benar luar biasa. Sosok tingkat raja yang kuat sangat lemah di depan kamu, Tuan Huntian berbicara. Si Hao memandang Tuan Huntian dan berkata, kalian semua berkultivasi menggunakan jiwa. Bukan kita yang membunuh mereka.
Menggabungkan jiwa-jiwa ke dalam petir itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk membuatnya lebih kuat sekarang. Yang mulia, tidak perlu menjadi begitu marah. Tuan Huntian meremehkan situasi, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Huntian, kamu mengecewakan banyak orang, kata Si Hao. Banyak orang juga membuatku kecewa. Tuan Huntian menghela nafas. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa hal sudah dilakukan, jadi tidak ada banyak yang harus disesali. Pupil matanya berkedip-kedip, dan di dalamnya ada warna darah. Itu membuatnya tampak sangat jahat. Yang mulia, kamu orang yang cerdas. Karena aku berani mengundang kamu ke sini, maka tidak mungkin aku membiarkan kamu hidup. Jika kamu ingin mati dengan bermartabat, maka kamu harus mengambil hidup kamu sendiri di sini. Namun, aku harus meminta Yang Mulia untuk meninggalkan tulang milik kamu di sini. Aku benar-benar tidak melihatmu, bahwa ambisimu begitu kejam dan liar. Demi kemauan, kamu bersedia untuk mengubur kehidupan jutaan makhluk. Ucap Si Hao berkata dengan marah. Yang Mulia, kamu harus santai. Di bawah kendali aku, negara batu akan menjadi negara suci, dan kedelapan wilayah akan menghormatinya. Gunung dan sungai di bawah langit, akan berada di bawah genggamanku. Ucap Tuan Huntian berkata dengan dingin. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Belum lama ini, Raja Ming, Raja Perang, Peng Sembilan dan yang lainnya, semua merekomendasikan kamu, mengatakan bahwa kamu harus mewarisi posisi kaisar setelah aku pergi. Namun kamu mengecewakan mereka, ucap Si Hao berkata dengan dingin. Seketika itu juga, Tuan Huntian pun tercengang. Dia duduk di singgasananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Baru kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan giginya yang putih salju dengan senyum dingin. Bukankah itu sempurna? Dengan kematian Yang Mulia, aku akan mewarisi warisan besar, membuat segala sesuatu di bawah langit lebih makmur. Ucap Tuan Huntian. Kamu sudah menjadi gila. Tuan Huntian yang aku lihat pertama kali, tidak seperti ini. Si Hao menghela nafas. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi pada saat mereka bertemu berikutnya. Tuan Huntian berkata, mungkin. Namun, ada iblis besar yang terkunci di hati setiap orang. Itu terhubung ke perbendaharaan besar, tetapi kebanyakan orang akan melihatnya sebagai sesuatu dari dunia bawah. Aku akan membuka semuanya satu demi satu, dan mengendalikan semua perbendaharaan sakti dunia. Aku akan menebasmu, teriak Si Hao berjalan maju. Garis-garis cahaya sakti melonjak satu demi satu, seperti pedang emas besar di sekelilingnya. Kemudian, mereka menembak langsung ke arah singgasana tinggi. Yang Mulia, kamu benar-benar gigih dalam melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Kamu sudah akan mati, namun kamu masih tidak ingin meninggalkan mayat penuh. Jika kamu tidak akan memotong sendiri, maka orang lain harus membagi mayat kamu. Tuan Huntian berbicara dengan niat dingin. Si Hao menunjuk ke depan. Energi pedang melesat seperti pelangi, mengalir seperti gelombang besar ke atas tahta. Kurang ajar, ucap sosok sakti pada titik tertinggi, yang dilahirkan di belakang tahta, tiba-tiba membuka mulut dan matanya. Itu juga mengulurkan tangan dan cakar yang besar. Tangan ini menyilaukan dan suci, seperti tangan seorang Buddha. Segera memenuhi aula utama, meraih Si Hao di dalam telapak tangan. Si Hao cepat mundur, sosoknya menghilang dengan cepat. Kemudian dia muncul kembali, tinggi di langit di atas kota raksasa. Sementara itu, tangan yang besar dan tak terbatas itu juga mengikutinya. Si Hao mundur jauh ke langit. Sementara itu, tangan besar itu mundur. Seluruh aula utama bangkit dan muncul di langit. Itu seperti sebuah benteng karena dengan cepat dibebankan. Makhluk dengan nyala api sakti. Mata Si Hao dingin ketika dia melihat aula istana di depannya. Aura dingin mengalir di atas yang membawa darah, dan lebih dari itu energi jahat yang mencengangkan. Seekor piton terbang keluar dari aula utama, yang seluruhnya berwarna ungu dan tertutup sisik. Itu berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Panjangnya setidaknya 10 zang dan setebal ember air. Ketika membuka mulutnya yang berdarah,
itu mengungkapkan deretan gigi yang seperti belati. Seluruh tubuhnya membawa cahaya listrik, kabut berdarah, dan energi ungu yang menyala seperti api. Seekor ular sanca terbang. Seketika itu juga mata Si Hao menyipit. Di punggung piton ini, terdapat sepasang sayap ungu, yang memungkinkannya untuk terbang dan meninggalkan bumi. Apa yang membuat orang lain merasa tidak nyaman adalah, ada cahaya ungu yang melengkung di sekitarnya. Itu adalah api sakti yang mulai menyala, dan saat ini, ia seperti melompat-lompat. Itu bukan burung pipit menelan surga setelah semua. Si Hao menghela nafas. Dia kemudian menatapnya dan berkata, kamu bukan yang baru saja mengambil tindakan. Suruh dia merangkak keluar juga. Kamu berani menghujat dewa. Tawa piton terbang dingin. Ketika membuka mulutnya yang berdarah, energi jahat meluap ke langit. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh. Bahkan hal-hal sepertimu layak disebut dewa. Bahkan tidak cukup untuk disebut dewa palsu. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, diambil di perbatasan barat adalah pekerjaan kalian. Ucap Si Hao bertanya dengan suara sedih. Benar, begitu banyak daging dan darah untuk dimakan, begitu banyak esensi spiritual yang benar-benar membuat kita bahagia. Manusia semua memiliki sifat spiritual di dalamnya, dan 20 juta manusia sudah cukup untuk membantu aku, untuk menyalakan api sakti aku. Ini benar-benar jauh lebih nyaman di sini, daripada alam yang lebih tinggi. Aku dapat bertindak benar-benar tanpa kendali, tanpa ada yang membatasi aku. Aku akan bisa maju dengan cepat di sini, kata piton terbang. Kamu mencari kematian, ucap Si Hao berteriak. Piton terbang ini telah membantai orang tanpa akhir, semua demi budidaya, mengubah perbatasan barat menjadi neraka. Ini beberapa puluh ribu mil tidak memiliki satu makhluk hidup. Bahkan seekor semut sepertimu berani berbicara kepadaku seperti ini. Gelar kaisar kamu hanyalah pewaris kekuatan fana. Apa artinya itu di depan wajahku? Kata piton terbang dengan jahat. Lapisan cahaya sakti muncul di permukaan tubuhnya, mengelilingi tubuh ular panjang 10 zang. Di dalam kekejaman ada gelombang energi sakti. Merangkak ke sini dan terimalah kematianmu. Teriak Si Hao memarahi. Wajah piton terbang langsung menjadi sedih. Setelah menyalakan api sakti, kepercayaannya melonjak. Itu benar-benar dimarahi oleh manusia, dan diperlakukan seperti binatang buas. Itu didorong gila. Terima kematian. Aku hanya akan menyerahkan tulang agungmu kepada Tuan. Tubuhmu dan yang lainnya akan menjadi daging dan darah, untuk kumangsa. Ucapnya berdesis, melepaskan lidah ular panjangnya yang 2 meter. Dengan suara mendesing terdengar, dan kemudian itu bergegas. Ini adalah makhluk yang nyala api saktinya dinyalakan. Itu membawa bau amis dan nyala api ungu, yang berfluktuasi dengan keras. Segera bergegas, membuka mulutnya yang berdarah, untuk melahap makhluk hidup di dunia ini. Si Hao bergeser keluar, meninggalkan bayangan di lokasi sebelumnya. Kemudian dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Kamu, tubuh piton terbang meningkat secara dramatis, segera memenuhi langit dan bumi. Tubuhnya belum bergerak, namun kepala ular sudah mencapai puncak gunung ini. Mulutnya yang besar terbuka, dan dengan auman terdengar, seluruh puncak gunung dikunyah dan dimakan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan tak sadarkan diri. Piton terbang ini terlalu kejam dan biadab tak tertandingi. Tubuhnya yang besar seperti punggung gunung, saat meringkuk di dunia ini. Itu berkali-kali lebih besar daripada gunung. Sisik ungu berkedip, membawa kabut berdarah di sekitar mereka. Si Hao tidak dimangsa, namun muncul kembali di langit yang jauh. Anak muda, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meneriaki aku. Lupakan 20 juta nyawa yang dilahap. Bahkan jika aku memusnahkan negara batu, apa yang bisa kamu lakukan? Raungan piton terbang mengguncang langit dan bumi. Keberadaan abadi yang sudah memasuki alam yang lebih tinggi. Untuk seseorang yang sepele sepertimu, aku bisa menelanmu dalam sekali teguk. Ucap piton terbang, serangga akan selalu menjadi serangga. Bahkan jika kamu menyalakan api sakti kamu masih membawa serangga seperti alam. Tidak ada yang berubah sama sekali,
ucap Si Hao berkata dan mencemooh, merah kecil, gurunmu ada di sini. Mencari kematian. Aku ingin melihat mayatmu tercabik-cabik dan ditelan. Teriak piton terbang meraung. Kepala ular besar itu bergoyang-goyang dengan mulut berdarah terbuka. Itu bagaikan akan melahap semua langit dan bumi. Sementara itu di sisi Si Hao, bola cahaya merah merekah. Kemudian seekor burung kecil seukuran kepalan tangan, yang seluruhnya merah dan berkilau dengan cahaya, naik ke udara. Kemudian melaju menuju piton terbang. Seekor ular yang menyalakan api saktinya, seharusnya cukup untuk membantu aku mengkonsolidasikan inti Dao aku. Ucap Si Hao. Burung kecil merah tua itu berbicara dengan berisik. Itu seperti seberkas petir berdarah, dengan cepat bergegas menuju kepala besar piton terbang. Dengan terdengar suara benetrokan, lubang berdarah segera dipotong, menyebabkan darah melonjak keluar. Seketika itu juga, piton terbang menjerit. Cahaya ungu meluap ke langit. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan kemudian berbalik untuk melawan burung merah. Langit meletus dengan energi yang menakutkan, dan energi yang tak terbatas kemudian melonjak. Setelah beberapa lusin kali bentrokan, tubuh besar piton terbang mengalir dengan darah. Kekuatan si kecil merah adalah surga yang meluap. Tubuhnya meletus dengan kekuatan, cakarnya menyebarkan api sakti lawan, dan menghancurkan simbol yang melindungi tubuhnya. Kemudian, ia merobek tubuh ular dari tengah. Seketika itu juga, piton terbang berteriak keras. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan lari ke aula utama. Di dalam istana, gambar sakti bangkit dan berjalan keluar. Ini adalah tubuh emas yang diukir oleh manusia, tapi sekarang, ada aura yang cerdas di sana. Itu telah diberikan kehidupan. Cahaya sakti berfluktuasi keluar seperti laut. Dia berjalan keluar dari aula istana, seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan bergelombang dengan kekuatan hidup. Matanya terbuka dan menatap Si Hao, dengan bola mata hitam pekatnya, dengan cara yang bermartabat. Itu kemudian memandang si kecil merah. Piton terbang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Kemudian ia menyusut hingga 1 inci panjang tubuhnya, dan mendarat di bahunya. Sekarang seperti hewan peliharaan, sangat jinak. Lidah ularnya terus-menerus menyerang. Tuan Huntian juga berjalan keluar, mengikuti di belakangnya. Ada juga 2 pelayan tua. Piton terbang mendesis, lidah ular itu bergerak masuk dan keluar saat menatap dengan marah pada Si Hao dan si kecil merah. Guru telah turun ke alam yang lebih rendah. Tak satu pun dari kamu akan hidup. Ucap Tuan Huntian. Jadi kamu adalah Si Hao. Benar-benar hebat. Tubuh emas itu berbicara. Tidak ada niat membunuh, dan banyak kelopak bunga berkibar di sekelilingnya. Mereka merilis aura damai dan suci. Si Hao tidak menatapnya dan malah menatap Tuan Huntian. Ini adalah dewa dari alam yang lebih tinggi yang kamu andalkan. Jadi, bahkan sesuatu yang ditampar bersama tanah liat, bisa dianggap sebagai dewa. Kurang ajar. Ucap piton terbang berteriak. Serangga, tolong bersikaplah sendiri. Aku akan memakanmu nanti, ucap si kecil merah memarahi. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.